Selamat pagi Nusana Ranah Minang Kasadonyo, Baka Bahariko, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang bersama saya, Ruri Putra Ananda. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi telah memeriksa 24 saksi kasus keracunan miras oplosan di Lapas Bukit Tinggi. Kesal ditunjukkan rumahnya kepada penagih utang. Seorang ayah tiri aniaya anak perempuan sambungnya hingga meninggal dunia. Penggemar sepeda lintas alam dari 3 provinsi ikuti kegiatan sepeda di Padang Pariaman. Dua pekan usai terjadinya kasus keracunan miras oplosan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bukit Tinggi, hingga kini masih meninggalkan tanda tanya besar. Pasalnya, belum ada pihak yang bertanggung jawab pada peristiwa yang telah menyebabkan 4 warga binaan meninggal dunia dan 19 orang lainnya masuk rumah sakit. Satreskrim Polresta Bukit Tinggi masih melakukan penyelidikan dan memeriksa keterangan saksi dari warga binaan hingga petugas lapas itu sendiri. Jumlahnya mencapai 24 orang. Kasat Reskrim Polresta Bukit Tinggi menerangkan, dari 24 saksi yang dimintai keterangannya, 3 diantaranya adalah pegawai lapas dan sisanya warga binaan. Menurut informasi, 4 saksi warga binaan telah dipindahkan ke Lapas Padang. 2 diantaranya merupakan saksi kunci yang sempat dimintai keterangan pada awal pemeriksaan. Untuk saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan itu ada di 24, yang dimana ada 3 dari pegawai lapas dan sisanya dari napi, yang dimana ada korban dan juga yang mengetahui kejadian tersebut. Ini memang benar bahwa seperti yang kita sampaikan di awal, bahwa ada oknum napi yang menyalahgunakan alkohol berkadar 70% yang untuk bahan baku parfum tersebut diminum atau dioplos oleh oknum napi. Polisi menyebut lambannya penanganan kasus ini karena kamera pengawas di dalam Lapas Bukit Tinggi tidak berfungsi. Ditambah lagi tidak adanya otopsi terhadap korban yang meninggal dunia, menyebabkan penyelidikan terkendala. Tidak berfungsinya kamera pengawas harus menjadi catatan bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sejatinya, kamera itu harus berfungsi selama 24 jam agar bisa memantau semua peristiwa yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui Dinas Pertanian telah menetapkan seekor sapi jenis simental untuk sapi kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sapi yang dipilih itu memiliki berat badan 850 kg dan berumur 2,5 tahun, yang berasal dari salah satu peternakan di Jorong Lundar, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti. Usai disembelih, sapi kurban Presiden ini akan menghasilkan daging sekitar 300 kg. Karena menurut perhitungan peternak sapi, berat daging yang dihasilkan dari seekor sapi sebesar 70% dari berat karkas. Berat karkas sendiri adalah berat sapi usai disembelih, yang biasanya 50% dari total berat saat sapi masih hidup. Sapi ini dijual pemiliknya seharga 70 juta rupiah. Pemilik merasa bangga jika sapi miliknya terpilih untuk jadi sapi kurban Presiden Indonesia. Ya suatu kebanggaan lah Pak, bisa kita yang dapatkan, sapi kita yang dapat untuk kurban Presiden. Sumental Pak. Beratnya? Kalau nggak salah itu 850 kilo. Umurnya 2,5 tahun lah. Dinas Pertanian Pasaman memilih sapi simental untuk hewan kurban Presiden setelah melakukan survei di sejumlah lokasi di Pasaman. Usai dipilih, sapi itu juga telah diperiksa kesehatannya secara menyeluruh. Ya, alasannya yang pertama memang sapi ini hasil dari peternak kita di Kabupaten Pasaman. Yaitu secara fisik
dan kesehatan sapi memenuhi syarat untuk dijadikan kurban dengan umur 2,5 tahun. Itu cukup sehat, bebas dari penyakit PMK, dan bisa layak untuk dijadikan hewan kurban. Pemerintah Kabupaten Pasaman juga telah menetapkan lokasi untuk penyembelihan kurban sapi presiden itu, yakni di Kampung Padang, Nagari Ayamanggih Barat, Kecamatan Lubuk Sikaping. Lokasi itu dipilih karena selama ini daerah itu minim hewan kurban. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Sebanyak 150 orang penyandang disabilitas fisik atau tunadaksa se-Sumatera Barat menerima bantuan tangan dan kaki palsu yang dilaksanakan di pesisir selatan dan Padang. Sebelumnya, para penerima bantuan itu telah diukur terlebih dahulu agar kaki dan tangan palsu yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sebanyak 52 orang penyandang disabilitas menerima kaki dan tangan palsu yang diserahkan secara langsung di rumah dinas Bupati Pesisir Selatan. Salah seorang penerima bantuan, Mas Riyadi, mengatakan dirinya sangat berterima kasih atas bantuan itu. Karena baginya sangat sulit melakukan aktivitas sehari-hari. Mas Riyadi kehilangan kedua tangannya akibat tersetrum listrik saat memasang baja ringan 8 bulan yang lalu. Alhamdulillah tangannya udah pas bang, udah bersyukur juga, terima kasih juga buat Bunda Julista dan pihaknya udah membantu. Alhamdulillah saya sangat merasa nyaman dengan tangan yang saya pakai sekarang bang. Sekitar 8 bulan bang. Kenapa bang? Kena sindrom bang, sindrom listrik, lagi kerja pemasangan baja ringan bang. Program pemberian kaki dan tangan palsu terhadap penyandang disabilitas ini rutin diselenggarakan setiap tahunnya untuk membantu penyandang disabilitas fisik di Sumatera Barat agar dapat beraktivitas kembali layaknya orang biasa. Kegiatan ini digagas oleh seorang anggota DPR RI dari Sumatera Barat yang bekerja sama dengan sebuah yayasan dari Amerika Serikat. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Sebagian besar generasi muda di Sumatera Barat banyak yang tidak mengetahui permainan sepak rago. Sepak rago adalah permainan tradisional Minangkabau yang dimainkan dengan cara membentuk lingkaran dan menendang bola yang terbuat dari anyaman rotan. Permainan ini tidak menggunakan jaring seperti sepak takraw. Meski bolanya menyerupai bola takraw, tapi ukurannya sedikit lebih kecil dari bola takraw. Sepak rago dimainkan secara berkelompok oleh pemuda yang dalam permainannya mengandung nilai-nilai budaya seperti kerjasama dan kekompakan. Salah satu daerah yang rutin menggelar permainan sepak rago adalah di Sungai Bali Ayadingin, Kelurahan Balai Gadang, pinggiran Kota Padang. Jika di tempat lain olahraga sepak rago dilaksanakan pada sore hari, namun di Sungai Bali ini sepak rago dimainkan pada malam hari. Tepatnya saat bulan purnama menerangi langit. Tujuannya sebagai ajang untuk berkumpul sekaligus mempererat persatuan antar sesama warga. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menangkal kenakalan remaja yang akhir-akhir ini sering kebablasan, seperti tawuran, balap liar, hingga penggunaan narkoba. Karena untuk mengatasi remaja-remaja kita jangan kerja yang nakal-nakal, jangan seperti kerja yang macam-macam lah. Itulah kami adakan sekali 5 hari atau sekali 10 hari tetap kami adakan nih. Sudah dari nenek moyang dulu. Untuk situasinya yang pertama sekali untuk merukunkan dengan teman-teman, dengan adik-adik supaya rukun semua. Bulan purnama ini bang, kita malam mainnya supaya pemuda-pemuda nggak pergi keluyuran keluar bang, supaya jangan ada tawuran orang malam gitu bang.
Nah, supaya pemudanya dibawa main rago-rago bang, tradisi dari leluhur yang dulu turun temurun, karena bulan purnama ya bang ya, udah 5 hari udah berturut-turut mainnya. Ya bang, udah turun temurun dari nenek moyang, dari sudah maghrib bang, sudah isya, main sampai jam 12. Olahraga sepak rago di Sungai Bali di saat bulan purnama dilaksanakan sehabis isya dan berlangsung selama 5 hari. Bermain sepak rago di malam purnama telah menjadi tradisi turun-temurun di kampung ini. Robiham melaporkan dari Padang.